Em, Hari ini Pastor Christina nggak bisa ngajar karena beliau dari kemarin sampai hari ini udah penuh sekali dia ngajar berjam-jam. Jadi wah sangat capek sekali dia. Tapi dia sudah mengirimkan bahannya untuk yang pelajaran ke-9 yang untuk berikutnya untuk minggu depan. Tapi hari ini kita coba review kembali ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena konsepnya itu cukup sulit ya. Kayak kita berdoa dulu salah satu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan Engkau sepanjang malam yang boleh kami lalui Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, itu semua karena berkat dan anugerah dari Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai setiap pelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami dari pertama, pertengahan hingga berakhirnya. Engkau lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari kuasa-kuasa setan, kuasa yang ingin mengacau pikiran kami, yang ingin membuat kami tidak konsentrasi Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menjaga melihara kami Tuhan, dan kami dapat menyerapi pelajaran dengan baik Tuhan. Tuhan, kami pertaruhkan juga buat Papi David Tuhan. Engkau berkati dia, berikan dia akal budi, hikmat, kesanggupan dalam setiap pergumulannya Tuhan, dalam pekerjaan yang Kau berkati Bapa. Terima kasih Yesus, kami pertaruhkan Tuhan. Doa ini ke dalam tangan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Coba saya mau uh, share coba sebentar ya. Ini komputer saya ini baru saya pindahin jadi agak sedikit rewel. Sebentar ya. Uh, saya mau display setting dulu. Kok nggak di tag ya? Oke dah, nggak apa-apa lah. Nanti kita coba cari lagi. Coba saya mau share sekarang, share screen saya. Ya, ini bisa lihat saya ya, bisa lihat session ini ya. Bisa, Tolong dijawab ya. Uh, Sebentar, saya mau juga ngobrol dengan Pak Yonatan sama Pak Erik. Erik ada di sini. Antar Sarah ke puskesmas sakit. Oh, kenapa? Mungkin mahnya kambuh, Pak. Terlalu banyak makan pedas? Jarang ada dia makan pedas, Pak. Atau frustrasi kehilangan pacar atau gimana? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, ya. Itu Pak Yonatan itu jadi jadi hari ini malam, jam 8 malam itu, Ibu Esther akan mulai mengajar seminggu sekali, 30 menit mengajar mengenai doa, mulai sekali ya, dari 30 menit itu praktek belajar untuk berdoa, untuk dari menyembah Tuhan, dari worship ya. Adik-adik semua excited ya kalau untuk bisa menyembah Tuhan ya. Ya. Oke. Nah, ada satu lagi yang sebelumnya ini itu dulu pernah untuk kakak-kakak saudara itu dari generasi 1 pernah belajar sama ini nih, Kak Evert Winas. Dulu pernah tinggal di Los Angeles, pernah di Toronto, Kanada, dan
Coba saya mau minta kalau bisa jangan pakai HP lagi ya. Coba konsentrasi ke sini ya. Ada apa? Ada yang harus dipelajari nggak di HP? Nggak ada. Ada, cuma buka Alkitab aja. Ya kalau nanti buka Alkitab ya nanti kita bolehlah untuk. Alkitab aja boleh pakai HP. Kalau enggak boleh pakai HP ya. Jadi cuman ini ada kesan bahwa nggak mendengarkan gitu, nggak excited untuk belajar gitu. Jadi Enggak konsen. nggak konsen ya. Eh, ini biayanya mahal sekali. Semuanya itu diusahakan supaya saudara-saudara dilengkapi dengan sebaik mungkin. Jadi kita itu selalu memperhatikan kalau apakah apa yang kita lakukan ini enggak gitu, cukup efektif enggak gitu. Apakah kita bisa melakukannya dengan baik, ya? Kenapa yang di depan itu siapa namanya? Yang pakai merah siapa namanya? Misi, Siapa? Mira. Siapa? Vira, Vira. Ya, Vira. Vira, Iya, Pak. Vira ada sesuatu? Tadi kenapa kok ketawa-ketawa kok apa itu? Enggak, kaki saya. Ya, oke. Jadi kalau ada hal-hal yang mengganggu, tolong jangan gampang ketawa ya, jangan gampang. Iya, Pak. Jadi kita akan konsentrasi sebaik mungkin gitu ya untuk ini. Karena saudara harus siap ya. Oh ya, tadi melanjutkan tadi pembicaraan dengan Brother Evert Venas itu. Brother Evert Venas itu dia pernah lama saya kenal cukup lama. Malah Haniel sama anak-anak saya semua kenal semua. Jadi itu dulu pernah tinggal di LA lama dan juga di Toronto melayani ya. Dan sekarang ini Pak Venas, Pak Evert ini melayani di Makassar. Pak Yonatan pernah ketemu juga ya? Ya, pernah. Pernah ketemu. Di Houston. Oh, pernah ketemu di mana? Di Houston? Houston, di gereja di Houston. Oh, bukan dia no, bukan enggak, dengan Evert kan pernah ketemu di Jakarta waktu itu. Kalau nggak salah. Enggak. Agak lupa-lupa. Oke. Iya, ya. Bukan Pernah ketemu waktu itu. Siapa? Bukan dia WL di Houston ya? Oh, bukan. Evert Venas itu hamba Tuhan dan dia itu ini apa? Melayani terutama kepada saudara-saudara sepupu. Nah, sekarang dia punya juga seperti sekolah Alkitab begitu di Makassar. Nah, ini kalau ada di antara kita yang berminat untuk melayani khususnya medan yang berat di kalangan saudara-saudara sepupu, maka dia memberi kesempatan mungkin 1-2 orang atau 4 orang begitu untuk belajar di Makassar selama 1 tahun. Nanti kalau saudara diutus, tidak tahu ada yang gimana Pak Yonatan, apakah baik nggak gitu. Jadi mungkin ada 2 atau 4 orang yang betul-betul berminat dan Nanti untuk menginjil saudara-saudara Muslim ya. iya, saudara-saudara kita sepupu itu yang di Makassar. Dan kalau nanti balik di Kalimantan juga sudah punya cara-cara untuk handle itu. Ada yang tertarik nggak? Ada yang tertarik nggak? Nggak tertarik ya. Itu bukan sekolahnya Yusak ya? Bukan. Yusak siapa? Yusak Cipto. Yusak. Yusak Handoyo. Oh, bukan. Ini di Makassar itu. Kira-kira ada yang tertarik? Tapi medannya berat loh. Medannya berat itu, enggak bisa seenaknya. Jadi ya, saudara akan menghadapi orang-orang yang secara natural itu memang adversary atau yang menentang enggak sepaham dengan kita. Jadi
kalau misalkan di sini kita buka gereja di Ubong, di mana itu kan diterima oleh masyarakat, toh. Kalau di sana enggak gampang. Jadi justru ditentang. Jadi pelayanan saudara ini benar-benar serius dan diuji. Jadi kalau memang, tapi kalau saudara tertarik, kami bisa kirim Anda ini melayani tapi kita akan saring lebih dulu apa betul kerinduan saudara itu betul-betul itu karena eh, daerahnya itu lebih eh, daerahnya yang lebih sulit untuk ditangani gitu. Di Ya. sini juga ada. Di Desa Pasi itu orang Melayunya banyak, orang Islamnya juga banyak, dan suara azannya itu keras sekali. Ah, Masjid-masjidnya ada juga. di Desa Pasi ya. Ya, Nah, mungkin juga nanti kalau sudah berhasil balik ke Kalimantan selama setahun di sana, itu bisa lebih banyak mengerti. Saya bertanya kepada kira-kira siapa yang tertarik tadi? Tertarik kemungkinan saya mau pilih kira-kira 2 atau 4 orang untuk tugas di sana. Ada yang tertarik? Nggak ada. Takut ya? Ya, kita lihat lah. Nanti sampai Desember saudara bisa putuskan siapa yang akan dikirim yang berani untuk melayani untuk menjangkau. Kalau memang harus ada, jangan nunjuk-nunjuk ya. Jadi jangan nunjuk-nunjuk itu kan seperti kan apa? eh, inilah aku tapi utuslah dia gitu. Jangan gitu ya. biar dipikirin setengah tahun lagi. Jadi dipikirin setengah tahun, didoakan, apakah ada beban ke situ? Ada yang ngomong? Berarti kalau ke sana tuh Pak, 1 tahun itu berarti di sana full ya Pak? Iya, 1 tahun mungkin boleh pulang, kita kasih ongkos tiket pulang itu untuk mungkin sekali gitu ya. Jadi setengah tahun sekali gitu atau gimana gitu ya. Tapi artinya ya Anda sudah ke sana, nanti kita akan coba untuk memberi biaya pulsa supaya Anda bisa berkomunikasi, lalu ya uang saku lah apa yang kira-kira apa adanya. Tapi saudara belajar dengan pendeta Evert ini, pendeta Evert yang, nah begini, eh, selama setengah tahun ini saudara-saudara bisa bertanya-tanya juga kepada saya sambil berdoa dan melihat ya kalau memang Tuhan gerakkan dan saudara mempunyai passion, mempunyai kerinduan untuk menjangkau saudara-saudara yang saudara sepupu kita itu, maka Tuhan gerakkan itu dan saudara nggak takut dan tapi juga saudara nggak cengeng juga. Jadi itu akan dikembangkan. Saya bertanya kepada Evert, gimana kira-kira rumusnya atau gimana kira-kira pedomannya itu untuk menjangkau saudara-saudara kita yang dari saudara-saudara kita dari saudara sepupu Muslim. kita itu dia mengatakan begini, coba ya ada orang-orang yang pawang ular ya. Ular itu kan ular berbisa, ular apa itu kan sulit untuk ditangani ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa menghandle ular. Nah, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, dan harus bagaimana untuk bisa taming menjinakkan ular itu. Nah, itulah yang kita dipelajari dan diajarkan supaya bisa menghadapi dari kelompok lain itu. Jadi seperti saudara-saudara belajar untuk menghandle ular gitu. Jadi ular itu ular tedung, ular apa yang itu kan yang cukup berbisa dan cukup berbahaya. Tapi kalau Anda sudah ahli dalam mengenangani itu sudah biasa saja, nggak apa-apa. Nah, seperti begitu pula dengan ini. Jadi itu akan diajarkan cara-cara demikian. Tapi yang paling penting adalah apakah ada kerinduan. Ada kerinduan daripada di hati saudara untuk bisa untuk mau melayani
Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan tadi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau ada pertanyaan boleh. Mungkin kalau di sini sih Pak punya kerinduan sih, rencananya sih mau ada yang mau ke sana, tapi masih kurang yakin Pak, agak masih ragu-ragu gitu Pak. Benar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Memang karena itu berkembang ya. Kerinduan itu berkembang ya, Pak Yonatan ya. Kan berkembang kan. Nah, jadi artinya bisa develop selama setengah tahun saudara bisa mikir. Saudara minta ditugaskan untuk melayani di desa-desa Kalimantan Barat saja, Kalimantan ini, atau mungkin kalau bisa sedikitnya 2 orang. Jadi harus sepasang-sepasang kalau bisa. Boleh laki, boleh perempuan, tapi Kalau 4 orang Pak, dua cewek, 2 cowok gimana Pak? iya boleh, 4 orang juga boleh, nggak apa-apa. Itu tergantung yang mau merindukan dan itu nanti supaya kita itu Rencananya sih Pak kalau itu kan untuk cewek mungkin saya sama Tesi siap Pak untuk ke sana. Tapi enggak tahu lah kalau cowok-cowok siapa enggak tahu. ya ya ya. Oke oke. Ya, gimana mau ngomong? Kalau cowok Bang Anton siapa? Bang Anton tuh yang mana? Oh, itu Bang Anton yang merah ya. Iya. Tapi mesti ada pasangannya gitu. Kalau bisa, Itu sama kalau ke AP lagi mikir Pak. oke. Katanya 1 tahun terlalu lama. Jadi ya kira-kira ya maksudnya boleh pulang. Nanti kita ongkosi ya nih ya tiketnya, tiket Iya. pesawat. Maksudnya kan gini Pak, kata kok AP kalau datang ke sana kan pasti kan kita kalau kembali ke sini lagi pasti mulangnya dari nol lagi Pak, merintis dari awal lagi. Iya ya betul. Jadi eh, memang tapi nggak sama sekali nol sih. Gimana? Iya Pak, kalau di sana ada kesempatan untuk merintis di sana nggak Pak? Di sana nggak tahu saya, nggak tahu. Jadi coba apa, Pak Yonatan? Kalau kembali ke sini diharapkan menitisnya di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur yang banyak orang Melayunya, orang Banjarnya, orang yang Muslim. Kalimantan Selatan, Banjarmasin kan itu terkenal daerah Ya, provinsi yang Muslim. ya. Jadi misalkan begini ya, tahun kedua Anda di sana 1 tahun di daerah Makassar ya, ya gitu Pak Yonatan. Lalu nanti tahun ketiga waktu Anda balik ke Singkawang ini, Anda bisa mulai melayani misalkan daerah Pasi itu, kan ada juga kelompok-kelompok saudara sepupu itu. Saudara bisa melayani terus. Jadi artinya momentumnya sudah terbentuk di situ. Momentumnya sudah terbentuk. Dan nanti saudara tahun ketiga selesai, itu sudah jadi mau melayani terserah apa mau melayani di Kalimantan Selatan atau di mana terserah itu nanti. Tapi Di daerah kira-kira Singkawang aja banyak. Di daerah Singkawang aja banyak saudara-saudara sepupu. Di situ banyak masjid-masjid besar. iya 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 betul betul. Sambas juga. Bagus lah. Jadi Sambas juga banyak Pak. oh ya, Sambas ya ya ya. Oke oke. Jadi begitulah. Jadi kita akan rencana itu. Tapi saudara sekarang ya betul-betul harus mempersiapkan diri loh. Ini cuma tinggal 6 bulan lagi. Jadi cuma tinggal 6 bulan lagi Anda itu harus. Jadi mau ngomong apa? Silakan. Iya Pak, ini Pak mau bertanya ya kan seandainya kalau saya berangkat ke mana tadi? Ke Makassar. Makassar ya kan. Apakah Padang. nanti suatu saat setelah selesai dari Makassar saya boleh kembali ke Besom atau saya masih dalam bimbingan Besom gitu Pak? Oh iya masih tetap dalam bimbingan BESOM. Tahun ketiga kan programnya ini kayaknya belum jelas. Programnya itu 3 tahun. Ini Anda tahun pertama di BESOM penuh ya. Udah tahun kedua Anda melayani.
Yang kebanyakan seperti kakak-kakak saudara itu yang dari generasi 1 yang melayani di daerah-daerah Kalimantan ini, ya, di Malaban, di Sepudi, di mana-mana gitu. Seperti kenal sama Kak Anis nggak? Kenal. Kenal. Nah, kenapa dulu pernah dicerewetin? Enggak, ya? Enggak ya. Jadi artinya kenal ya. Nah, seperti gitu. Jadi seperti generasi 1 juga begitu. Jadi tahun pertama belajar, mereka belajar dari tahun eh, berapa itu? 2018 sampai 2019. Ya. Eh, selama kira-kira 52 minggu kali 40 jam. 2000 jam itu belajar di Meliau dan kemudian mereka diutus, mereka pergi ke daerah-daerah itu. Nah, itu selama 1 tahun. Nah, Anda ini akan masuk sebagai generasi kedua, ini tahun pertama bagi Anda. Anda juga 2000 jam belajar. Selama 2000 jam itu, Anda disiapkan untuk supaya melayani untuk tahun yang kedua, yaitu pergi ke Makassar atau ke desa-desa di Kalimantan ini. Nanti pada tahun ketiga Anda balik semua, Anda balik ke Singkawang sini, atau mungkin kalau ada kampus baru ya kampus baru, Anda akan belajar lagi 1 tahun. Nah, kalau yang perginya ke daerah Makassar seperti sana, itu kan nanti pelayanan di sini kalau bisa ya dikhususkan yang kira-kira ke daerah saudara-saudara kaum ini, sepupu ya. Jadi momentum yang sudah dibentuk di Makassar itu tidak hilang, tapi saudara bisa praktekkan kan. Jadi ilmu untuk menjinakkan ularnya itu tetap bisa dipraktekkan di sini yang sudah dipelajari oleh Pak Pendeta Evert Wenas ya di sana itu. Begitu jelas ya? Itu tahun ketiga Anda gitu. Nanti kalau setelah tahun ketiga ya Anda sudah dilepas sama sekali, sudah jadi hamba Tuhan penuh ya. Begitu Pak Yonatan? Betul. Ya betul. Tahun ketiga masuk kelas 1 tahun, setelah itu bebas melayani Tuhan seumur hidup di tempat panggilan masing-masing. Ya. Oke. Kira-kira jelas nggak ya? Kira-kira jelas ya. Program yang untuk Anda itu secara garis besarnya begitu. Jadi Anda sudah tahu ya, 3 tahun programnya, tahun pertama belajar, tahun kedua praktek mengajar, praktek untuk melayani, tahun ketiga itu belajar lagi, belajar lanjutan, lalu tahun keempat dan selanjutnya Anda sudah dilepas sama sekali. Nah, sebetulnya, sebentar, waktu kemarin baptisan itu, Pak Yonatan, kita usahakan bikinkan ini surat baptisannya ya. Ya, nanti kita ambil di Pontianak surat baptisan BPD GBI, kita mau pesan 20. Ini Ya. dipakai 6 sekarang ini. Oke. Ya. Begitu. Tapi nanti bulan Agustus kalau Pak David datang kita bisa resmikan sehingga ada nama kita bisa bikin surat baptisannya itu GBI Pasi atas nama GBI Pasi. Oh iya. Tadi ada yang hilang sebentar. Tadi kenapa? Ada yang hilang sebentar. Jadi nanti kalau Pak David datang bulan Agustus, kita tabiskan gereja di Dusun Pasi ini resmi, sehingga kita bisa bikin kop surat, bisa bikin cap dan segalanya. Nanti surat baptisannya atas nama GBI Pasi. Pasi, ya. Betul. Oke. Oke, Dan begitu. Awal bulan Agustus ini semua harus pelayanan weekend harus sudah dimulai. Jadi ada yang ke gereja ini, ke gereja itu, dusun ini, dusun itu. Iya. Kemarin sudah ada tawaran 2 dusun malah. Satu di Jembatan 25 dan ada perintisan di dusun Gua Buma. Gua Buma. Gua Buma. Itu di daerah mana? Dekat dengan ini, dekat dengan Jembatan 25. Dekat, Pak. Sebentar, Jembatan 25 itu arahnya kemana ya? Kalau saya lihat di peta itu dari Singkawang kemana arahnya? Selatan Singkawang.
Selatan. Oh. Perbatasan Bengkayang dia Pak, hampir perbatasan dengan Bengkayang. Oke, oke, oke. Di sana kata Ko Erik kemarin ke Gua Buma belum ada gereja. Iya. Coba sebentar ya. Sebentar ini saya mau. Ini kita hari ini agak santai Iya, karena Pak. saya tujuannya cuma mau mengulang aja, mengulang. Coba, tapi saya mau tahu kira-kira coba coba ini kita pelajari bersama ya. Kita pelajari bersama ini peta Kalimantan. Ya Pak. Coba ini sebentar ini apa? Mulainya dari Pontianak aja ya. Pontianak, Ya. Pontianak, West Kalimantan. Oke, ini West Kalimantan. Kelihatan di sana petanya, kelihatan? Kelihatan petanya. Ya, ya kelihatan Pak. Nah, sekarang kalau kita dari sini mau ke misalkan ke Singkawang Pak, Singkawang. Singkawang ya, coba kita lihat sebentar. Singkawang. Ini Singkawang. Lalu ini yang tadi Taman 25 apa? Jembatan 25 itu di daerah mana? Kalau ke arah mana? Ke Gunung Poteng? Coba coba cari ke desa Pasi. Kok gimana kok? Taman Bukit Bugenville nih Pak. Oh, di situ. Ini Taman Bukit Bougainville. Di situ Dusun Pasi, dekat Dusun Pasi. Oh, loh. Taman Bougainville ini tempat kalian tinggal sekarang. Coba, ya turun lagi Pak. Turun. Sinjang. Turun lagi Pak, masih jauh. Ini Oh, ini AKR. AKR Pasi. Ya. SMP Negeri Singkawang. Nah, Kalian kami- di mana? Pak, ini sebelum SMP Negeri 10 Singkawang Pak. Sebelum itu. Oh, di sini, di daerah sini ya. Ya, ya, Di dekat apa warung sarapan ya. pagi Bude ini ya. Iya. Setir sini dia. Di mana? Nih pas dekat warung Acik nih. Warung Acik. Di dekat warung sarapan pagi Bude ini bukan? Bukan, warung Acik Pak, warung Oh, Acik. warung Acik gitu. Nih, dekat. Nah, kalian di mana? Samping gang yang kecil nih. Samping gang. Oh, ke Masjid Hidayatullah ini. Bukan ke masjid Pak, ada Jalan Pangmilang. Oh, Pangmilang ini ya. Warung Acik. Oke, oke. Itu Pak ada apa nah? Oke. Nah, sekarang yang tempat jembatan 25 di mana? Mundur lagi Pak tadi. Turun lagi ke bawah tadi. Ke Ajun Pasi, Gereja Iya, Katolik langsung Mikael. lagi masih jauh Pak. Di Bengkel Budi. Lagus Pak. Kemana? Lagi Pak, lagi. Kemana? Pak. Ke selatan atau ke Terus apa? Ke timur laut? Tenggara. Tenggara. Oke. Oh. Ini ke arah ini? Bengkel Budi, Warkop, Konter CVV, Ya, intinya Terus- itu jalannya Pak. Gereja Katolik Andreas Silianto, Holy Bar, Desa Sakong. Ya, sampai di sana. Sampai ini enggak salah. Ini
Desa Sakong ini belok. Ya, Hmm. masuk Oke. desa Sakong Sagatani ini, Pak. Iya, iya. Oh, masuk di situ. Ya. Nanti masih lanjut lagi jalannya, Pak. Masuk dalam lagi. Masuk ke dalam. Oh, tapi dia Ya. ya. Oke dah. Iya dah. Kira-kira dari sini. Lalu satu lagi yang tadi tempat yang dikatakan tadi. Kalau sama, Pak, sama jalannya. Oh, sama jalannya di daerah sini ya, di Ya. daerah Ya, Desa Sakong Sakatani ini masuk Ya. ke dalam sini. Oke, oke, oke. ya. Ya, ya, baguslah. Eh, nah, jadi ini belum ada gereja di sana. Belum kata Ko Erik kemarin, belum, Pak. Oke, oke, oke. Ya, kita sambil kita doakan gimana arahan dari Tuhan, ya. Amin. Sekarang apa? Kita akan coba belajar mengenai ya. Coba kita sekitar 30 menit kita mau coba untuk melihat pelajarannya yang dikatakan tadi oleh Pastor Christina ya. Sebentar, saya kelihatan, kelihatan ya. Ya, udah kelihatan, Pak. Nah, oke. Jadi kemarin kita akan belajar ini seperti satu konsep yang cukup baru, tapi sebetulnya udah lama di dalam Alkitab ya. Karena sepanjang ini kita itu belajar, kalau kita itu berdoa, kita kan teking sana teking sini, kita akan berdoa begitu kan? Kita Ya, Pak. berdoa. Nah, tetapi kita belajar ini mengenai doa syafaat itu seperti posisi seorang imam yang berdiri di ruang pengadilan Allah. Nah, saudara pernah mendengar pernah dengar cerita bahwa pada satu hari Ayub itu dikomplain, penuduh setan itu, iblis itu menuduh di depan Allah Bapa. Jadi setan diperkenankan untuk masuk di dalam hadirat Allah itu, artinya di dalam ruang pengadilan itu, dan menuduh Ayub. Lalu Allah mengatakan, lihatlah Ayub itu anakku yang hidup benar. Lalu iblis bilang, ya tentu aja Tuhan, dia benar karena engkau memagari dengan keliling itu. Tapi coba pagarnya itu kamu lepas gitu. Ini kurang ajar juga ya nah ini penuduh ini menuduh kita juga siang dan malam, itu kerjaannya itu. Pekerjaan daripada setan itu adalah menuduh kita siang dan malam. Nah, begitu pula pada waktu itu Ayub dituduh bahwa tentu aja dia mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, karena engkau Bapak itu melindungi, memagari akan Ayub. Coba engkau buka itu pagarnya, maka akan menghujat engkau, akan menyumpahi Tuhan gitu. Lalu Tuhan izinkan, ya itu sekali lagi ini kalau dalam izin Tuhan tiada seorang pun yang bisa mencederai Anda itu kalau tidak seizin Allah, tidak seizin Tuhan. Jadi diberikan izin. Nah, kemudian kan kita tahu ceritanya. Sudah baca ceritanya Ayub ya? Sudah, Pak. Ada yang baca, tolong angkat tangan. Banyak ya yang sudah baca ya. Nah, Pak. dia komplain. Itu juga sebentar, kitab Ayub itu salah satu yang diajarkan nanti ya di dalam pelajaran ini adalah dalam Old Testament Survey. Jadi survei dari Perjanjian Lama itu mengajarkan tentang Ayub itu. Jadi
Ayub itu akhirnya sama Allah Bapa diizinkan oleh iblis itu diizinkan oleh Allah untuk pagarnya dibuka sehingga dikasih serangan. Serangannya apa? Apa serangannya? Ada yang tahu? Anaknya mati, Ya, apalagi? harta punyanya habis, Ya, terus dia kena penyakit, ya, borok, ya, oke, ada segala macam ya. Nah, Pak. Tuhan izinkan kan, Tuhan izinkan. Dan ternyata di dalam penderitaan Ayub itu tidak ada satu kata pun dia tuh menghujat Allah kan. Akhirnya semua Tidak ada. dikembalikan. Nah, semua dikembalikan. Anaknya ada berapa yang dikembalikan? Ya, Hmm, ada yang ingat nggak banyak Pak, berapa? 2 kali lipat daripada sebelumnya. Nah, semuanya itu 2 kali lipat, tapi anaknya nggak 2 kali lipat kan? 14, Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat 10, nggak? 10, Hah? 10. 10. Oke. Nah, kalau domba-dombanya, unta-untanya itu 2 kali lipat semua. Anaknya 2 kali lipat nggak? Enggak, Kenapa nggak? karena dia sudah tua nggak mampu buat Pak. Bukan begitu. Anaknya itu kan yang kena badai, kena segala macam itu akhirnya mati. Itu kan ada di surga. Jadi sebetulnya anaknya itu tetap ada. Jadi kalau di 2 kali lipat ya berarti ditambah 10 aja di muka bumi ini. Itu kan sudah double. Itu ada pengertian yang dalam di situ. Berarti binatang-binatang mati begitu aja. Tetapi manusia mati itu ada dalam hidup kekekalan. Karena setiap pada saat manusia itu diciptakan, itu rohnya itu selama-lamanya akan hidup. Jadi kalau semuanya didouble, domba-dombanya berapa ratus itu, untanya berapa ratus didouble, tetapi anaknya nggak didouble. Nah kan kan kita bertanya-tanya, secara bertanya-tanya nggak? Yang lain didouble semua, tapi anaknya nggak didouble. Nah karena itu sebabnya, karena anak-anaknya itu hidup di kerajaan surga itu masih hidup dan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jadi makanya anaknya dikasih 1 kali lagi, tapi artinya nggak double 2 kali gitu ya. Itu ada pengertian yang dalam di situ. Kalau saudara melihat teologi itu, saudara melihat ada kebenaran yang besar di situ. Oke ya. Jadi kembali kita melihat di sini bahwa imam itu seperti berdiri di ruang pengadilan Allah. Di kemah perjanjian, apa yang dilakukan imam-imam sebenarnya adalah membawa pokor korban darah masuk ke ruang pengadilan Allah. Nah, pada saat kita, umat ini sebagai terdakwa, membawa binatang mereka untuk dipersembahkan, mereka minta imam-imam itu seperti waktu anak-anak Harun, umat orang Lewi, itu dipilih oleh Allah loh. Nggak boleh sembarang. Jadi anak saudara ini menjadi hamba Tuhan itu juga dipilih. Nggak boleh sembarangan. Jadi ini orang yang gambar yang saudara lihat di sini, itu orang-orang ini mempersembahkan korbannya itu dikasihkan kepada imam-imam yang dipilih yang dipilih oleh Tuhan. Nah, ada nggak saudara pernah dengar ada seseorang yang bukan seorang imam tapi mau mempersembahkan korban? Ada yang ingat nggak? Siapa? Raja Uza, Raja apa? Raja Uza, Uza. Ya, Uza. Ada satu lagi yang Uza, Saul Asa, kan? Saul. Pernah nggak dengar? Saul. Raja Saul, pendahulunya Raja Daud. Iya Pak. Nah, pada waktu itu kan dia dalam ketakutan, lalu Imam Samuel atau hakim-hakim Samuel, itu yang Nabi Samuel itu ditunggu-tunggu nggak datang-datang dah. Tapi dia kan berperang dan sudah ketakutan ini si Raja Saul ini, dia dalam keadaan terdesak dan seperti mau dibunuh gitu, bakal kalah.
Karena nggak datang-datang lalu dia mempersembahkan kan? Nah, ada haknya nggak mempersembahkan? Enggak ada. Nggak ada, karena dia bukan imam. Jadi saudara mengetahui bahwa jabatan imam ini adalah jabatan yang sangat 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 penting. Jadi kalau saudara menjadi hamba Tuhan, itu juga saudara itu seringkali melakukan ini, pekerjaan-pekerjaan imam-imam untuk membawa pokor dari korban darah, ini menerima, jadi saudara menerima korbannya daripada si keluarga ini, siapa memberikan burung merpati kalau yang agak miskin ya. Kalau yang lebih kaya ya memberikan kambing, memberikan binatang yang besar, binatang-binatang korban yang sapi dan sebagainya itu. Nah, itu mereka ini harus bertugas menerima dan membawa dan mengorbannya di korban bakaran ini di depan di mezbah Tuhan, di korban bakaran di halaman. Masih ingat ya, di halaman ya ada korban bakaran ini ya. Dan Ya, Pak. kemudian binatang sebentar. Dagingnya itu boleh dimakan oleh imam-imam. Tapi darahnya itu tidak boleh. Nah, siapa yang nggak taat? Imam siapa yang nggak taat? Yang nggak taat itu jadi, wah aku mau mentahannya aja dah. Aku nggak mau yang sudah yang daging-dagingnya sudah tidak ada darahnya itu. Nggak mau. Aku mau juga makan daging yang masih ada darahnya. Lalu, masih ingat nggak ada cerita? Ada yang ingat nggak ceritanya anaknya siapa? Anaknya imam siapa? Mereka Imam Eli. Nah, pintar ya. Anak-anaknya Imam Eli itu tidak menghormati Tuhan dan mereka bilang, aku tidak mau apa makanan yang sudah aku mau yang mentahan aja. Lalu mereka mau makan yang sendiri. Mereka bikin sendiri. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Akhirnya namanya siapa? Anak-anaknya itu siapa? Ada yang ingat namanya siapa? Hopni dan Timenas. Pinehas. Bagus. Pinehas. Ya, bagus. Jadi mereka ini, Hofni dan Pinehas ini adalah anak-anak dari Imam Eli. Hopni dan Pinehas. Imam Eli itu seperti hakim ya, seperti kayak kalau sekarang mungkin seperti perdana menteri, seperti presiden gitu ya. Jadi itu kuasanya besar sekali. Jadi anak-anaknya ini anak-anak kolokan, anak-anaknya Imam Eli itu ini bukan ini ya, bukan ini mereka itu kolokan dan semau-maunya. Jadi abuse their power. Mereka abuse kekuasaan yang dimiliki oleh Samuel itu. Dan akhirnya mereka mau minta mentahan aja. Mereka tidak mau. Lalu dia kalau sudah dia cocokkan aja langsung ngambil dagingnya itu, ngambil persembahan yang wah itu kasar sekali dah. Itu betul-betul menodai kesucian daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, jangan sampai saudara-saudara menodai kesucian daripada hadirat Allah. Nah, besok atau sebentar, nanti malam ya. Nanti malam Kak Esther akan mengajar bagaimana menyembah Tuhan, masuk ke hadirat Allah itu. Betul-betul harus dalam keadaan kudus. Saudara tidak bisa sembarangan. Jadi kalau kita sembarangan itu menjadi kutuk malan. Seperti yang kita diajarkan di dalam Perjanjian Baru untuk makan roti perjamuan kudus itu, kita kalau mau makan perjamuan kudus kita harus bikin beres dulu. Kita harus berberes dengan orang-orang yang kita mungkin ada dendam atau ada iri hati atau ada marah dan sebagainya itu. Kalau enggak itu maka itu bukan menjadi berkat tapi malah menjadi kutuk.
Dan itu dikatakan di dalam firman Tuhan juga begitu. Paulus mengecam orang-orang itu sehingga mereka itu bahkan sakit dan mati. Nah, kembali di sini di kemah perjanjian itu, maka kita yang ditugaskan sebagai imam-imam ini, sebenarnya kita membawa syafaat bagi orang-orang yang orang-orang Israel di sini. Tapi dalam itu anggota-anggota saudara, anggota daripada gereja saudara itu, orang-orang yang saudara layani itu. Jadi kita itu membawa binatang yang mereka persembahkan, kita terima, kita mewakili, dan kita membawa itu sebagai korban darah binatang itu kita persembahkan kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Itu ya. Jadi prinsip itu. Kemudian prinsip yang kedua ini, jadi kenyataan peperangan rohani itu tidak dimulai dari pertempuran di mana terjadi konflik. Kita salah kalau kita pergi berperang, meskipun dalam hati kita itu tulus. Tetapi kalau kita tanpa pengetahuan dan tidak mengenal mengenai kebijaksanaan protokol peperangan rohani dari Tuhan, itu kita bisa celaka, saudara. Saudara itu tidak ada apa-apanya oleh iblis tanpa Tuhan. Kalau saudara tanpa Tuhan itu, saudara jadi bulan-bulannya iblis. Benar nggak? Benar nggak? Ya, benar ya. Nah, coba orang yang takut kepada setan itu kan membawa persembahan kepada setan kan? Seperti rumah yang sekarang saudara tinggali itu, mungkin pemiliknya atau orang-orang yang terdahulu itu mereka nggak berani melawan Tuhan, melawan setan. Jadi mereka itu appease, mereka itu mencoba untuk berdamai atau menyogok akan kekuatan-kekuatan iblis supaya mereka tidak berani berkonfrontasi. Karena mereka tidak kenal dengan kuasa. Karena tanpa Tuhan, kita manusia itu bukan apa-apanya setan. Kita tidak punya kekuatan apapun untuk melawan setan. Amin? Amin. Amin ya. Nah, tapi dengan Tuhan, coba kemarin itu yang waktu minggu lalu, waktu Messi lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan itu Aisyah, itu tidak ada yang bisa tahan. Dan iblis itu tidak juga gampang-gampang mau melepas, mau berusaha untuk berpegang Tapi kalau kita mengenal protokol peperangan rohani itu seperti iblis yang menuduh akan Ayub itu kan bilang, ya tentu aja Tuhan, tentu aja kamu lindungi, kamu pagari semuanya, kamu pagari Ayub itu. Makanya ya tentu aja dia berterima kasih, dia menyembah engkau, dia melakukan pujian dan sebagainya, karena engkau memagari. Nah itu kan sebetulnya semua dari iblis itu tidak akan mau untuk melepaskan teritorinya. Saudara tahu ceritanya tentang Gadara, orang yang gila, orang yang kerasukan di Gadara, di Gerasa. Tahu nggak? Tahu Pak. Tahu. Nah, kalau di situ kita melihat bahwa iblis itu tidak mau pergi. Iblis itu teritorial. Ngerti ya, teritorial. Teritorial artinya teritorinya di situ. Jadi aku ini di daerah kekuasaanku ini. Kalau umpama Jawara ya itu aku menguasai daerah ini. Jadi iblis itu teritorial ya. Kalau kita kenal ada 3 istilah itu the essence of God. Jadi esensi daripada Allah itu ada omnipotent, omnipresent, dan omniscience, ya. 3 O. O. Kalau di dalam sekolah Alkitab diajarkan Allah kita itu 3 esensinya adalah O. Omnipresent, bisa berada di mana-mana.
Omnipotent artinya berkuasa, luar biasa. Berkuasanya bisa menciptakan alam semesta ini hanya dengan kata-katanya saja. Ya. Lalu yang ketiga, omniscient. Omniscient atau maha tahu. Tahu, Mantap. tahu akan apa yang ada di dalam hati saudara itu sedalam-dalamnya. Apa yang dikatakan oleh apa? Oleh raja yang ingin menyerangkan orang Israel di balik apa tempat tidurnya itu semua sudah diketahui sehingga dikatakan oleh Nabi Elia atau Elisa itu dikatakan kepada raja itu diucapkan langsung itu jadi dia omniscient, tidak ada yang tersembunyi apapun tidak ada yang tersembunyi. Itu jadi ada 3 ya. Tadi apa tadi? Saudara tahu 3 itu? 3 O. Sebut. Maha tahu, maha kuasa, maha, maha besar, Bukan. maha 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 ada di adil, mana-mana. Maha berada di mana-mana gitu ya. maha adil, Bukan. hadir, maha hadir. Maha hadir ya, boleh. Kalau itu sebut maha hadir. Coba yang lain sebelahnya kasih coba sebutkan. Sebelahnya coba. Ambil mic tolong sebelahnya. 3 O. Maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Ya. Jadi 3 itu omniscience itu maha tahu ya. Lalu omnipotent potensinya itu tidak kenal batas. Ya, itu omnipresent itu berarti bisa berada di Singkawang tapi pada saat yang sama bisa berada di Houston, pada saat yang sama bisa berada di Eropa. Itu itu apa omnipresence. Nah, jadi kembali saya katakan bahwa iblis yang ada di Gadara itu tidak omnipresence kan? Betul? Betul, Pak. Ngerti. Jadi iblis yang ada di Gadara tidak ada di Yudea, betul? Betul. Iblis yang ada di Gadara tidak ada di Galilea, benar nggak? Benar, Pak. Jadi iblis itu tidak omnipresence. Iblis yang ada di Ruhan itu tidak ada di Pontianak, Hadir. benar nggak? Benar. Makanya mau dipertahankan terus itu kalau bisa itu ada yang mau apa? Ada yang iblis yang ada itu seperti kemarin kita mendengar mengenai Aisyah itu kepingin tidak mau pergi-pergi dari tempat ini. Temanku banyak, aku menguasai ini. Kenapa Anda mengobrak-ngabrik aku? Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang saudara pelajari itu konsepnya begitu. Konsepnya itu iblis itu tidak omnipresence. Karena itu pada waktu Tuhan Yesus itu mengusir orang yang sakit ingatan, yang gila itu di Gadara, maka dia kan mau masuk ke mana? Babi. Kenapa? Karena babinya masih ada di situ kan? Iya, Pak. Dia tidak bisa kemana-mana kan? Dia tidak bisa. Dia harus masuk di dalam tubuh seseorang atau binatang dan dia dia bisa menguasainya. Babi-babinya itu bisa lari masuk ke dalam telaga supaya mati. Nah, artinya begini. Jadi arti kita mengetahui. Jadi ini peperangan rohani ini luar biasa ya, saudara-saudara. Kalau saudara pelajari, saudara mengerti konsepnya itu. Konsep dari omnipresence itu. Jadi setan-setan yang ada di Ruhan ini, itu saudara bisa usir. Tetapi dia tidak gampang-gampang diusir. Harus benar-benar Anda harus menggunakan firman Tuhan mengatakan, ini teritori aku. Teritori yang diberikan oleh Tuhan kepadaku dengan kuasa daripada Tuhan, aku menolak. Ya,
Jadi menolak. Jadi kalau Ibu Rebecca itu menangani Anda harus dari diri sendiri juga kooperatif dan menolak itu. Dan jangan ada dikasih celah-celah masuk. Celah-celah masuknya itu melalui segala apa? Kalau saudara misalkan masih punya adat kebiasaan dari nenek moyang dan sebagainya itu semua celah-celah yang nanti diajarkan bagaimana ya. Tapi artinya jadi pengajaran yang saudara terima ini luar biasa. Jadi aduh saya maksudnya untuk mengulang review dari pengajarannya Pastor Christina, tapi baru satu halaman masih banyak sekali yang harus dianu ya, saudara. Tapi kira-kira Anda mengerti nggak sekarang? Kira-kira mengerti bahwa tugas Anda itu sebagai juru syafaat, sebagai imam, sebagai hamba Tuhan itu luar biasa hebatnya itu. Jadi Anda harus mengerti konsep ini, bahwa saudara itu membawa persembahan dari orang-orang itu dan engkau dipilih oleh Tuhan. Jadi engkau juga harus suci. Kenapa harus suci? Ingat ya, kalau sampai tidak suci, maka Anda bisa mati. Hah? Gimana? Karena Tuhan juga Maha Suci. Ya, Tuhan Maha Suci. Tapi Anda kalau kalau ditegur oleh Tuhan tidak mau hidup dalam kesucian, Anda yang akan mati. Contohnya apa? Misalkan imam besar itu kalau masuk ke dalam ruang maha suci setahun sekali itu, kan ada kelenengan di bawah di jubahnya itu, supaya kedengaran dari luar kalau masih jalan atau enggak itu masih keliling-keliling ya. Lalu kakinya itu dikasih kasih tali tambang itu, untuk menyeret tubuhnya kalau mati di dalam, karena nggak ada seorang pun yang mengetahui itu. Jadi kalau tadi malam misalkan menikmati video porno atau mungkin ada menyembah roh nenek moyang atau melakukan kekejian-kekejian Allah itu, dan Anda melayani, Anda bisa ditemplak mati ya oleh Tuhan seperti pada zaman itu. Nah, jadi mayat Anda itu harus ditarik keluar dari ruang maha suci, karena kalau tidak ada seorang yang bisa masuk ke situ kan. Kalau masuk ke situ bisa mati kan, kalau nggak dipilih oleh Tuhan. Jadi Anda yang ada di sini, saya harap Anda betul-betul serius mengenai pelayanan saudara. Pelayanan saudara itu bukan main-main, tapi betul-betul harus mengerti protokol peperangan rohani dari Tuhan. Jadi kenyataan peperangan rohani tidak dimulai di medan perang, tetapi di sistem pengadilan. Kita dilihat di sini, misalkan ini hakim ya, misalkan hakimnya ini adalah Allah Bapa, kemudian ini kita yang mungkin kita di sini yang sebagai terdakwa, ya. Lalu ada penasihat hukum ya, kalau saudara melakukan itu kepada orang-orang lain, ya saudara yang jadi penasihat hukumnya kan, untuk membawa dan kalau kita sendiri, maka yang jadi penasihat hukum kita, advokat kita yang besar adalah Yesus sendiri. Dan kemudian ini jaksa atau penuduh yang menuduh kita siang dan malam itu, setan, kuasa gelap itu, mengatakan, oh, Messi kamu tahun berapa kan kamu melakukan ini, dosa-dosa ini. Messi kan tahun ini kamu melakukan dosa ini semua. Dan untuk dosa-dosamu itu, engkau layak dihukum mati. Ya, begitu ya. Jadi penuduh itu melihat, dia tahu kan, dia tahu tanggal berapa kamu berdosa ini, tanggal sekian kamu begini semuanya, itu semua layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Nah, kemudian penasihat kita, Yesus penasihatnya Messi akan datang dan mengatakan, sebentar Bapak Hakim, maaf yang mulia, Bapak Hakim, memang Messi sudah melakukan dosa-dosa ini, semua ini.
ada 10 dosanya, ada 20 dosanya. Semuanya itu memang Messi layak untuk dihukum mati. Tetapi aku sudah menggantikannya. Nah, kalau namanya menggantikan apa? Substitusi. Jadi Tuhan Yesus sendiri waktu mati di kayu salib itu menjadi substitusi daripada dosa-dosanya Messi yang harus dihukum mati tadi. Jadi dia menjadi substitute. Dia telah menjadi substitusi. Jadi kalau misalkan seorang Tuhan itu sudah menjadi pengganti, misalkan misalkan saja saya ambil contoh, misalkan Messi harus dipukul 40 kali, itu misalkan ya, dirotan 40 kali. Nah, sadarkah bahwa Yesus mengatakan, ya, Messi memang layak untuk dihukum rotan 40 kali, sampai hancur badannya. Tapi aku sudah menggantikannya. Aku menjadi substitute daripada Messi. Karena itu, iblis itu tidak layak lagi untuk melakukan penghukuman lagi. Karena dosa-dosanya Messi itu aku sudah bayar lunas dengan darahku ini. Darahnya dibawa kepada Bapa. Seperti darah yang dibawa oleh Imam Maha Besar, Imam Agung itu ke dalam ruang bait suci, dalam ruang Maha Suci itu. Dibawa pokor itu. Dengan darah anak domba itu, maka apa yang telah dilakukan oleh Messi yang layak untuk dihukum mati, layak untuk dihukum cambuk 40 kali, aku sudah menerimanya. Jadi, seringkali kalau saya ngomong begini, agak emosi ya, saudara-saudara. Iya, Pak. Saudara bisa melihat, kalau saudara lihat film itu, Passion of the Christ, itu saudara melihat Tuhan Yesus Kristus yang diperankan oleh orang itu, Jim Caviezel, apa namanya itu, dipukul dengan oleh orang-orang prajurit Romawi yang besar-besar, dan di depannya itu, di cambuknya itu ada seperti timah-timah atau logam tembaga dengan kait, dengan kait-kait itu. Jadi pada waktu dihunjamkan itu di atas punggungnya Kristus, lalu itu kail itu masuk ke dalam dagingnya, kemudian dicabut begitu. Harga itulah yang telah dibayar oleh Kristus untuk Messi. Saya harap Anda semua ini mengerti korban Kristus dan tidak main-main dengan jabatan yang saudara lakukan ini. Siap, Pak. Karena pengorbanan Kristus itu luar biasa. Ada ayat yang mengatakan dia mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia. Nah, tidak mungkin seorang yang berdosa untuk menggantikan dosanya orang yang berdosa. Nggak mungkin kan? Jadi misalkan Messi ini layak dihukum dan layak dihukum mati. Kemudian ada orang yang berdosa, yang memang juga sudah pantas untuk hukuman mati. Ya udah aku ganti aja. Ya nggak bisa begitu, karena orang yang berdosa itu sudah memang dihukum mati. Masa orang yang dihukum mati menggantikan orang yang mau dihukum mati? Nggak mungkin. Jadi hanya satu-satunya manusia yang tidak berdosa itu siapa? Yesus. Hanya satu-satunya manusia yang tidak berdosa itu yang bisa menggantikan orang-orang yang berdosa. Luar biasa ya. Yuk. Iya, Pak. Kita berdoa ya. Ya, kita berdoa. Ya, kamu berdoa aja dah. Silakan yang bawa mic. Mari kita berdoa.
Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Bapa, pimpinan peliharamu sepanjang malam yang kami lalui Bapa. Hingga pagi hari Tuhan, kami telah selesai melaksanakan pelajaran kami Tuhan. Biarkan pelajaran kami Tuhan bisa kami pahami dan kami mengerti Tuhan, agar menjadi bekal di masa kelak, di mana masa pelayanan nanti Bapa. Bapa kau juga berkati Papi David yang sudah mengajarkan, yang membagikan pengalamannya kepada kami Tuhan. Biarkan pelajaran yang dibagikan Tuhan bisa menjadi bekal bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tutup pelajaran pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Jadi kita akan